Baik, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan memberikan kepada kita kesempatan lagi hari ini untuk kita boleh dapat memuji dan memuliakan Tuhan, dan tentu setiap kita semua yang memuji Tuhan sudah boleh dapat menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Karena di tengah pujian dan penyembahan ada kuasa yang akan mengalir di setiap pribadi yang merindukan lawatan Tuhan. Nah, dari tempat ini juga saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara yang mungkin baru pertama kali bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Juga selama ini mungkin saya jarang menyapa buat rekan-rekan yang selalu mengikuti ibadah sekalipun melalui YouTube, karena ibadah ini langsung ditayangkan secara live lewat YouTube dan cukup banyak orang yang mengikuti lewat YouTube. Tetapi saya juga lewat kesempatan ini selamat bagi saudara yang dengan setia mengikuti ibadah sekalipun saudara ada di tempat yang lain di Indonesia, bahkan mungkin ada di luar negeri. Tapi saya percaya Tuhan selalu ada bagi saudara dan menolong setiap kita yang dengan setiap membuka hati untuk lawatan Tuhan turun di atas setiap kita masing-masing. Nah, puji akan nama Tuhan, dengan penuh sukacita tentu kita semua hadir hari ini. Karena Tuhan telah berkati kita semua dalam sepanjang minggu berjalan. Kita juga mungkin telah melewati minggu ini dengan minggu yang penuh dengan mujizat. Dan bahkan kita juga bisa dapat mengatakan pergumulan yang berat tidak dapat mengalahkan saudara untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih mengasihi dari semua yang kita alami. Amin. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kemarin saya sudah bicara tentang pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan kita sudah bisa dapat mengatakan beberapa ciri tentang pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bicara dampak dari pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan baca ayat-ayat ini, Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia dan dikatakan Yeremia adalah seorang nabi peratap. Dan dalam konteks di mana kita baca hari ini sebenarnya Yeremia sendiri merasa cukup prihatin ketika penghukuman dijatuhkan kepada bangsa Israel. Dan Yeremia memandang tindakan Tuhan membuat Nabi Yeremia merasa cukup berat. Antara dampak dari penghukuman yang harus dialami oleh orang Israel. Di satu sisi Yeremia tahu semua penghukuman yang Tuhan berikan ada maksudnya. Tapi sebagai seorang nabi, dia merasa tidak tahan. Dia merasa tidak sanggup menghadapi situasi yang terpuruk yang akan dialami oleh orang-orang Israel. Tetapi kemudian di dalam ayat-ayat yang kita baca bersama, Yeremia sedang menggambarkan sisi lain dari rasa dia. Yeremia sedang menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia alami. Satu sisi dia hadapi tentang sikap Tuhan atas dampak dari perbuatan orang-orang Israel dan akhirnya ada konsekuensi besar yang harus dialami. Sisi yang lain sebagai seorang nabi memandang dua sisi ini, mau tolak keputusan Allah tidak mungkin.
mau izinkan bangsa Israel tetap menghadapi penghukuman, dia juga tidak sanggup. Dari dua sisi ini kemudian Yeremia mengutip ayat-ayat ini dengan membuat sebuah pernyataan. Tetapi hal-hal inilah yang perhatikan. Apa saja yang kemudian Yeremia perhatikan? Kalau keseluruhan kita baca dalam pasal 3 kitab Ratapan ini, kita akan temukan ada sisi tentang gaya Tuhan atau reaksi Tuhan dalam memberikan penghukuman kepada orang Israel. Tetapi juga ada celah dari sikap orang-orang Israel yang memungkinkan penghukuman Tuhan dinyatakan. Atau disiplin saya bisa dapat katakan. Dari dua sisi ini kemudian Yeremia mencermatinya dengan mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kita juga coba lihat dalam ayat yang ke-22. Apa yang Yeremia perhatikan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Yeremia juga mengatakan tak habis-habisnya rahmatnya. Dia juga mengatakan selalu baru tiap pagi. Kita juga lanjut mengatakan besar kesetiaanmu. Dia juga mengatakan ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan? Aku berharap kepadanya. Ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Ayat yang ke-26 dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ini terjadi hanya bagi mereka yang punya pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Kalau pergaulan dia dengan Tuhan basa-basi, maka dia tidak akan bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang hebat ini. Kalimat-kalimat yang hebat yang diungkapkan oleh Yeremia, karena Yeremia tahu pribadi dari seorang yang dia kenali yang namanya Allah yang dia sembah. Yeremia juga tahu tentang perilaku orang-orang Israel. Dalam sisi ini dia tidak bisa menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang Israel. Seorang nabi dia mempunyai tugas untuk harus menyeberangkan semua terkait dengan firman Allah yang datang kepada dia. Karena dia adalah penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan semua yang tidak disukai oleh Allah. Yeremia dia menyampaikannya. Tetapi kalau toh ternyata bangsa ini pun tidak berubah. Dan keputusan Tuhan datang kepada bangsa ini untuk penghukuman dinyatakan. Sebagai seorang nabi, dia coba berada pada posisi tengah. Dan dia mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalimat ini tentu saya bisa dapat menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Sebuah kalimat yang hebat. Karena kualitasnya pergaulan seorang Yeremia menghasilkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sebuah kalimat-kalimat yang hebat. Sebuah kalimat-kalimat yang dapat mampu mengubahkan setiap pribadi. Dan kalimat-kalimat ini memberikan kesimpulan besar bahwa Yeremia semakin dia mengerti tentang Tuhan. Dan pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Poin yang ingin saya sampaikan, dia akan mengalami dampaknya. Dampaknya adalah dia semakin mengerti
tentang Tuhan. Kalau saudara semakin bergaul dengan seseorang, saudara akan semakin hari semakin mengerti orang itu. Betul atau tidak? Semakin lama semakin saudara bergaul. Mungkin awal-awal saudara bingung kenapa orang ini berlagak demikian. Kenapa orang ini semakin bertingkah demikian. Kenapa cara dia begini begitu. Dan sebelum saudara mengerti dan mengetahui pribadi orang itu, saudara mungkin akan bertanya-tanya dan bahkan saudara bisa protes. Bahkan saudara mungkin menjadi marah dengan orang itu. Tapi semakin saudara lama bergaul dengan orang itu, semakin saudara mengerti sikap dia ini maksudnya apa. Cara dia bertindak ini maksudnya apa. Saudara semakin akan mengerti. Sehingga apa saudara? Karena ketika saudara semakin saudara mengerti dengan orang itu, semakin saudara akan menjadi lebih sabar untuk melakukan apa yang menjadi sikapnya. Saudara tentu tidak akan meresponi dengan cara yang negatif. Nah, hal yang sama dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan setia bergaul dengan saya dan saudara. Dan bahkan Tuhan rindu kita ini bergaul dengan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan supaya kita ini semakin bergaul. Nah, bukti-bukti dari kerinduan Tuhan supaya kita ini bergaul. Supaya kita ini jangan lalai beribadah. Supaya kita jangan lalai membaca firman Tuhan. Supaya kita jangan lalai berdoa. Supaya apa saudara? Supaya pergaulan kita ini menjadi sebuah pergaulan yang lebih berkualitas. Di sisi yang lain, agar supaya kita ini semakin mengerti tentang Tuhan. Ingin saya sampaikan bahwa di dalam hidup ini berapa banyak di antara kita kemudian kita protes tentang Tuhan. Dan bahkan banyak orang yang kemudian marah tentang Tuhan. Seakan Tuhan itu seorang yang tidak pandai. Seakan Tuhan itu tidak mengerti. Seakan Tuhan itu menjadi seorang yang tidak tahu masa depan seseorang. Seakan Tuhan itu pelupa. Seorang Tuhan itu adalah satu sosok pribadi yang pengetahuannya itu hanya hari ini. Dan banyak di antara kita mungkin yang kemudian marah dengan Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu yang berbeda dengan harapan kita. Kita jadi marah. Beberapa kesaksian-kesaksian yang sempat saya dengar dan bahkan orang kemudian awalnya mungkin dia setia dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kemudian dia tinggalkan Tuhan hanya ada satu alasan. Karena apa yang menjadi harapannya tidak terwujud. Kenapa? Dia menjadi kecewa karena dia berdoa, dia setia dengan Tuhan. Tapi harapan tersebut tidak terwujud. Dia merasa Tuhan tidak dengar doanya. Dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan dia. Dan itu menjadi respon akhir bagaimana dia tinggalkan Tuhan. Padahal sebagai sahabat yang baik, kita harus bisa dapat mengerti. Dalam pergaulan kita yang semakin lama, kita harus bisa semakin mengerti. Kalau kemudian permintaan kita tidak dijawab Tuhan, bukan Tuhan tidak dengar. Amin. Kalau doa kita tidak dijawab Tuhan, bukan Tuhan tidak tahu. Kalau doa kita tidak terwujud, bukan karena Tuhan tidak sanggup. Tetapi semua yang kita doakan yang tidak dijawab Tuhan, yang tidak diberikan Tuhan, yang tidak kita terima. Karena Tuhan mengerti apa yang kemudian kita terima nanti. Efeknya akan memberikan dampak positif untuk pribadi kita secara jasmani atau secara rohani. Bisa saja gambaran yang sama kepada saudara kita adalah orang tua, seorang anak kecil meminta motor, lalu kemudian kita berikan itu motor kepada dia, lalu kemudian dia minta supaya dia bawa itu motor sementara anak ini masih sangat kecil dan tidak bisa layak untuk bisa mengendarai kendaraan di jalan raya. Kita tentu akan memikirkan dampak-dampaknya. Saya percaya Tuhan punya pertimbangan yang jauh lebih luar biasa dari saya dan saudara selaku orang tua. Dan kalau Tuhan tidak memberikan, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena pertimbangan Tuhan adalah pertimbangan yang saya percaya jauh lebih berkualitas daripada pertimbangan
kualitas menurut ukuran manusia. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, hendaklah kita semakin mengerti tentang Tuhan. Apakah kemudian semakin kita bergaul dengan Tuhan supaya Tuhan semakin mengerti tentang kita? Tidak. Karena Tuhan Maha Tahu. Amin. Tanpa kita bergaul dengan Tuhan pun Tuhan tahu tentang kita. Tapi tujuan kita bergaul dengan Tuhan supaya kita ini semakin mengerti tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak hal Tuhan berikan buat saya dan saudara. Supaya banyak hal Tuhan limpahkan kepada saudara. Sebagaimana janji Tuhan buat saya dan saudara itu akan diberikan buat saya dan saudara. Teristimewa. Dari sekian banyak janji Tuhan teristimewa. Janji tentang hidup kekal. Itu adalah hal yang prioritas. Pergaulan kita dengan Tuhan agar supaya hidup kekal menjadi bagian buat saya dan saudara. Amin. Nah, pergaulan yang semakin berkualitas dengan Tuhan, semakin kita mengerti tentang pribadi Tuhan. Mazmur 130 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudaraku, biasanya pergantian jam jaga itu kan biasanya pagi, bukan tengah malam. Dan sepanjang malam kalau mereka berjaga, mengharapkan cepat pagi supaya bisa berganti jam tugasnya. Pemazmur mengatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pemazmur mengharapkan Tuhan lebih daripada seorang pengawal mengharapkan datangnya pagi cepat-cepat supaya pergantian itu cepat. Pemazmur katakan lebih dari pengawal yang mengharapkan pagi. Kenapa? Karena punya kerinduan untuk terus bergaul dengan Tuhan. Saya dan saudara pun saya rindukan agar supaya kita semakin hari semakin bergaul dan bergaul dengan Tuhan. Karena pergaulan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kemudian kita baca kembali dalam Mazmur 119 ayat 98, firman Tuhan mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saya suka dalam satu terjemahan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebuah kerinduan yang besar sedang dialami oleh pemazmur. Karena dia tahu sebuah pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan akan menghasilkan kerinduan-kerinduan yang tak tertahankan dalam hidupnya. Dan kerinduan yang tak tertahankan membuat pemazmur selalu rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara punya pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, saudara akan selalu rindu datang kepada Tuhan. Dan hari Minggu sudah saya sampaikan akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kemudian kita dianggap berkualitas pergaulan dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa buat Tuhan. Kalau kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Akan pergaulan kita dengan Tuhan yang disebut berkualitas dipertanyakan. Karena pergaulan yang berkualitas, pasti unsur-unsur itu ada. Dia akan setia beribadah kepada Tuhan. Dia akan berdoa. Dia akan baca firman Tuhan. Amin. Karenanya untuk menjadikan pribadi kita yang berkualitas, dampak yang paling kita rasakan, kita akan mengerti pribadinya Tuhan. Di tengah keadaan yang mungkin merasa kita ini berat, sekali lagi pribadi yang mengenal Tuhan
pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, dia akan mengerti akan apa yang menjadi pribadinya. Sehingga dia akan mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Pernyataan itu muncul karena dia mengerti pribadi Tuhan. Yang kedua, dampak dari pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, ini yang kedua ini sangat penting. Karena karakternya semakin terbentuk. Masing-masing kita ini punya karakter yang berbeda-beda. Karakter lahiriah kita. Karakter hidup lama kita. Masing-masing kita ini berbeda-beda. Dan karakter kita ini akan semakin terbentuk akibat dari sebuah pergaulan. Pergaulan saudara dengan orang yang pendiam menjadi pendiam bisa jadi. Pergaulan saudara dengan orang yang mulu lancang begini, saudara juga akan semakin lancar. Pergaulan saudara dengan orang yang baik, saudara akan menjadi lebih baik. Pergaulan dengan orang yang jahat, saudara akan juga menjadi jahat. Pergaulan saudara dengan orang yang setia dengan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang setia dengan Tuhan. Pergaulan dengan orang yang malas, saudara juga akan menjadi orang yang malas. Pergaulan saudara dengan orang yang pencuri, saudara juga akan ikut mencuri saudara. Pergaulan saudara dengan Tuhan akan mempengaruhimu. Jadi sejauh mana pergaulan saudara dengan Tuhan, itu akan terbentuk karaktermu. Karenanya Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan begini. Saya baca bagian-bagian saja. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kalimat-kalimat ini sebenarnya kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang pribadi-pribadi yang terukur kualitas pergaulannya dengan Tuhan. Semakin dia terukur kualitas pergaulannya dengan Tuhan, maka dia akan menyoroti kalimat-kalimat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan selanjutnya ini menggambarkan tentang pribadinya yang diubahkan Tuhan, sehingga dia akan menganggap bahwa sesuatu yang dianggap sebagai cobaan yang tentu ini berat bagi satu pribadi, tapi kemudian Yakobus mencatatnya, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Ini muncul oleh sebab pribadi itu telah merasa manfaatnya. Setiap kita yang telah menikmati manfaat dari sebuah pergaulan dengan Tuhan, kita akan sepakat mengatakan sebagaimana Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kenapa ini muncul? Karena manfaatnya dia sudah alami. Orang yang belum mengalami manfaat dari cobaan, dari tantangan, dari pergumulan yang dia alami, dia akan punya reaksi yang luar biasa. Dia akan bereaksi dengan cara-cara yang luar biasa. Dia akan bereaksi dengan cara-cara yang di luar ambang batas. Tapi orang yang sudah membangun pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, dia akan punya respon yang hebat sebagaimana yang Yakobus catat. Karena manfaatnya dia sudah alami. Kalau hari ini pun saudara pernah mengalaminya, maka saya pastikan saudara tidak akan pernah marah dengan Tuhan ketika saudara mengalami hal-hal baru di hari berikutnya. Karena manfaatnya saudara sudah alami. Dan kadangkala kita ini mengatakan, oh ternyata ini maksudnya. Ending baru kemudian kita mengerti maksudnya.
Namun kemudian ingin saya sampaikan kembali, apa hubungannya dengan karakternya yang semakin terbentuk? Karena esensi dari pencobaan, dari tantangan, dari tekanan, itu bicara terkait dengan pembentukan karakter. Karakter kita ini dibentuk karena tekanan dan tantangan. Kalau kita tidak pernah dibentuk, maka karakter kita akan menjadi tetap sama. Dan biasanya karakter itu dibentuk oleh karena adanya tekanan. Semakin banyak tekanan, dia semakin terbentuk. Contoh saja, saya menggambarkan hal-hal yang umum. Kalau saudara ke kota dan malam ketika saudara mungkin makan di Pantai Losari atau di depan plaza. Dan saudara coba perhatikan berapa banyak anak-anak kecil yang dalam ukuran kita akan mengatakan anak-anak ini malam-malam wajib mereka ada di rumah dan tidur atau mungkin belajar. Apa yang kita lihat? Justru mereka ada di jalan bermain, justru mereka ngamen, justru mereka cari uang. Apa yang kita dapat di sana? Mereka belajar mandiri. Dan beberapa yang saya lihat, kadang justru mereka tidur di emper-emper. Dan bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka tidak merasa takut. Tidur di emper, bahkan makan di emper. Tidak merasa takut. Bagi kebanyakan orang mungkin mengatakan nanti sakit dan macam-macam. Bagi mereka tidak. Mereka bertumbuh. Dan yang saya amati, mereka punya mental pejuang. Mereka tidak akan harap gampang. Berbeda dengan anak-anak yang hanya ada di rumah. Mereka bahkan bisa kita anggap cari uang pun juga berat. Bagi mereka di luar sana. Itu bukan hal yang menakutkan. Bagi kita, anak-anak kecil ke pasar, kita takut jangan sampai mereka hilang atau apa. Bagi mereka yang ada di sana, tidak. Karena mereka terbiasa di lingkungan itu. Jadi saya hanya bisa dapat mengatakan bahwa karakter itu terbentuk akibat pergaulan. Karakter itu terbentuk akibat lingkungan. Persoalan kita hari ini, apakah pergaulan kita dengan Tuhan itu pergaulan yang berkualitas atau tidak? Karena pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan akan terbentuk karakter kita. Dan semakin kita bergaul dengan Tuhan, karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Amin. Kalau karakter kita menjadi seperti karakter Kristus, maka kita akan mengatakan seperti lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Dan bukankah kerinduan kita sama? Yaitu supaya kita mau menjadi seperti Kristus. Saya minta nanti pelayan maju ke depan. Tapi sebelum saya akhiri bagian ini, saya ingin menandaskan beberapa hal penting terkait dengan karakter semakin terbentuk. Mau atau tidak, suka atau tidak, tapi karakter kita ini harus dibentuk. Kenapa? Karena karakter-karakter kita yang tidak dibentuk seperti Kristus, kita tidak akan layak. Bahkan memungkinkan kita mengecewakan Tuhan. Karenanya karakter kita harus dibentuk. Sehingga Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang datang? Bukan pakaian baru yang datang. Yang datang bukan hal-hal terkait dengan lingkungan, bukan. Apa yang datang sebenarnya ini terkait dengan hidup baru. Ini bicara tentang gaya, pola, cara, dan sikap kita yang baru. Kalau mungkin awal berbeda, sekarang kita menjadi lebih tampil. Saya kemarin sudah saya sampaikan sengaja, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin cara kita ini menjadi berbeda. Cara senyum kita menjadi lebih berbeda. Amin. Kalau dulu senyum kita senyum sinis. Ketemu dengan orang, ada baik-baik. Tapi senyumnya sinis.
Tapi setelah hidup baru, senyum kita menjadi senyum yang penuh kemuliaan. Kita dulu orang yang malas. Sekarang semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita menjadi rajin dengan Tuhan. Semakin lama semakin hidup ini diubahkan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang dulu menjengkelkan banyak orang. Sekarang kita menjadi pribadi yang menyenangkan banyak orang. Dulu kita menjadi orang-orang yang hancur. Sekarang kita menjadi orang yang manis di hadapan Tuhan. Semakin pergaulan kita yang berkualitas dengan Tuhan, semakin karakter kita terbentuk. Kadang-kala keinginan kita berlawanan dengan fakta yang kita hadapi. Tapi itu adalah pola di mana karakter kita dibentuk. Dan karakter kita dibentuk itu berlawanan dengan keinginan kita. Karakter dibentuk tidak selalu harus menyenangkan kita. Karena karakter dibentuk selalu berlawanan dengan kehendak kita. Supaya kita ini menjadi rendah. Supaya kita ini jangan menjadi sombong. Kita mungkin karakternya sombong. Kita tidak mau suka dikritik. Kita ini mau harus tetap di atas, tidak mau di bawah. Kita mau suka mengatur, tidak mau diatur. Karakter kita harus dibentuk. Ada bagian tertentu dalam hidup ini. Engkau harus masuk ke studinya Allah. Engkau harus masuk ke sekolahnya Allah. Engkau harus masuk dalam sebuah lingkungan, harus dibentuk. Agar apa? Engkau yang suka mengatur, waktunya engkau diatur. Engkau yang tidak mau rendah hati, waktunya engkau rendah hati. Engkau yang hancur, waktunya engkau dibentuk. Dan karakter itu semakin terbentuk seirama dengan tekanan dan tantangan. Karenanya, mengakhiri bagian ini saya mengatakan, biarkanlah hidup ini dibentuk Tuhan. Supaya hidup ini menjadi seperti Tuhan. Biarkanlah hidup ini mengalir menurut kehendak Tuhan. Jangan menurut kita. Karena kalau menurut kita berarti kita tidak mau dibentuk Tuhan. Tapi kalau menurut Tuhan, kita siap dibentuk Tuhan. Dan orang yang siap dibentuk Tuhan, dia siap melihat perkara-perkara besar. Orang yang tidak mau dibentuk Tuhan, dia tidak akan siap melihat perkara-perkara besar. Tapi orang yang siap dibentuk Tuhan, dia akan melihat hal-hal yang spektakuler terjadi. Bahkan dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Karenanya Yakobus, saya ingin baca dalam satu terjemahan firman Allah yang hidup, pasal 1 ayat 4 dikatakan begini. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Saudara, untuk dibentuk Tuhan, jangan lari dari persoalan yang saudara dan saya hadapi. Amin. Saya sambung kalimat ini. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi ketika saudara hadapi satu persoalan, karena kita tahu itu bagian dari pembentukan karakter kita, dan saudara siap hadapinya, saudara menang di sana. Kemudian dia berkembang dan mengatakan, saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang hadapi segala sesuatu, maka saudara bisa terjemahkan entah hal yang kecil, entah hal yang sepele, entah hal yang besar, bukan hal yang mengejutkan saudara, karena saudara sudah teruji. Kalau saudara sudah teruji, saudara tidak akan kaget dan saudara akan hadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Saudara akan menjadi pribadi yang berwatak kuat, kata firman Allah. Atau katakanlah, saudara akan menjadi orang yang matang. Itu sebabnya saudara terus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan karena saudara akan semakin terbentuk karaktermu. Sekali lagi, bagian ini saya akhiri dengan mengatakan karena esensi
dari tantangan, persoalan, dan pergumulan. Bicara tentang pembentukan karakter. Pergesekan demi pergesekan terjadi satu maksud, agar supaya kita memiliki karakter yang terbentuk. Dan semakin karakter kita terbentuk bukan menurut kita, tapi biar karakter kita terbentuk seirama dengan pembentukan yang Tuhan mau. Dan orang yang semakin dibentuk menurut yang Tuhan mau, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, engkau menjadi orang yang luar biasa. Bukankah semua kita rindu menjadi orang yang luar biasa? Kita ini bagaikan bencana tanah liat yang mudah rapuh. Dan bencana tanah liat ini harus bisa dibentuk. Dan bencana tanah liat yang semakin dibentuk akan menjadi bencana tanah liat yang berkualitas. Semakin berkualitas, semakin dia berharga. Semakin berharga, semakin orang akan cari. Dan bukankah dalam pengiring akan Tuhan, karakter-karakter yang dibentuk akan dicari banyak orang. Bahkan di dunia sekuler sekalipun, orang suka cari karakter yang berkualitas. Bagi kita anak-anak Tuhan, karakter yang berkualitas lahir dari pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Sekali lagi, karakter yang berkualitas terbentuk dari pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan orang yang punya pergaulan yang berkualitas dengan Tuhan, saudara menjadi orang seperti mutiara yang selalu dicari. Kalau saudara mau selalu dicari, saudara kembangkan kualitas pergaulan dengan Tuhan. Mungkin hari ini saya sampaikan dan saudara akan mengatakan apa maksud dari semuanya. Tapi saya harus mengatakan bahwa dunia cari orang yang berkualitas. Tuhan suka dengan itu. Tapi mengawalinya, tingkatkan pergaulanmu dengan Tuhan. Karena dampaknya engkau akan mengalami karakter yang terbentuk, karakter yang berkualitas. Engkau akan menjadi kesukaan Tuhan. Tapi juga engkau akan menjadi kesukaan banyak orang. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini.